Memilih. Program khusus Radio Republik Indonesia selama tahapan periode pemilihan Pilkada Daerah 2024 yang mencerdaskan, disajikan secara berimbang, independen, netral dan imparsial. Daerah Memilih. Simak pada semua program siaran radio dan kanal platform digital RRI mulai Jumat 6 September 2024 pukul 8 waktu setempat. RRI, Kanal Pemilih Cerdas. RRI Makassar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi sahabat budaya di mana saja berada. Kita berjumpa di pagi hari ini seperti biasa di acara Mozaik Budaya. Alhamdulillah saya sudah bersama dengan sosok seorang pemuda yang mungkin sahabat budaya juga baru kenal begitu. Kenapa pemuda saat ini? Oke, kita akan bersama dengan Andi Riawan, ya betul. Dia adalah seorang mahasiswa sastra daerah FIB UNHAS. Kita menyapa. Assalamualaikum, selamat pagi, Dek. Waalaikumsalam, selamat pagi, Kak. Saya panggilnya siapa nih? Ferry saja, Kak. Ferry, oke. Ferry, kita bicara pemuda dan budaya, menelisik budaya di peringatan Sumpah Pemuda. Saat ini kita tahu kan Hari Sumpah Pemuda, tepatnya 28 Oktober 2024. Dan ini salah satu juga yang memboyong bangsa Indonesia untuk merdeka begitu ya. Baik, saya coba lagi untuk kita mau tahu-tahu lah sedikit tentang bagaimana pemuda itu. Kita akan tahu dan Ferry akan pastinya bicara terkait dengan bagaimana perbedaan pemuda dulu dan pemuda sekarang. Mungkin bisa dijelaskan dari sisi budayanya kita. Silakan Ferry. Iya, Kak, terkait dengan pemuda dulu dan pemuda sekarang itu, kalau pemuda dulu itu, Kak, dia lebih menjaga tradisi, ritual maupun budaya yang ada di daerahnya, dan menjaga nilai keberanian seperti Sirina Pace. Di manakah itu kan budaya merupakan identitas dan harga diri. Nah, pemuda Bugis itu, Kak, kalau berbicara tentang identitas dan harga dirinya, sirinya yang dia utamakan, Kak. Jadi malunya begitu. Iya, Kak, rasa malunya karena beberapa macam siri itu, Kak, ada siri Ripaka Siri, siri Masiri, siri Tapela, dan lain-lain, Kak. Itu
semangat itu yang dia jaga Kak untuk mempertahankan harga dirinya Kak. Terkait dengan pemuda zaman sekarang, Iya. dia Kak masih menghormati nilai-nilai tersebut, tetapi sudah terbuka dengan modernisasi Kak. Artinya sudah terpengaruh dengan modernisasi begitu Iya, ya. Tapi masih tetap menjaga budaya tersebut. Iya. Termasuk Anda, Fir. Kalau saya masih tetap menjaga Kak, termasuk nilai-nilai itu yang masih saya tanamkan di diri saya Kak. Alhamdulillah. Karena memang kalau kita melihat generasi sekarang ini, itu mereka lebih sibuk dengan diri sendiri ya. Iya. Mereka tidak memperhatikan apa yang mungkin orang dulu itu lakukan. Nah, salah satunya adalah Sumpah Pemuda kita kaitkan. Nah, Sumpah Pemuda ini kan yang tadi saya bilang bahwa dia ujung dari kemerdekaan Republik Indonesia juga, perjuangan untuk membela bangsa kita untuk merdeka. Nah, kalau dilihat tadi Ferry mengatakan bahwa dia ada punya siri. Nah, sirinya mereka tuh kenapa? Apakah sirinya untuk mempertahankan Sumpah Pemuda ini salah satu ya tanah air satu, bangsa yang satu, bangsa Indonesia, dan bahasa yang satu, bahasa Indonesia. Nah, mungkin Ferry bisa menjelaskan dari sisi ini. Iya Kak, terkait dengan Sumpah Pemuda dan Pemuda dulu ya. Itu Kak, dia sudah termasuk mendukung terkait dengan Sumpah Pemuda ini. Dengan ikrar yang ada ya saat Dengan ini ikrar ya. yang ada, Kak. Iya. Kalau bicara tentang pemuda saat ini, apakah mereka mengingat itu Sumpah Pemuda? Kalau Ferry sendiri masih ingat Sumpah Pemuda itu, dasar-dasar dari ikrar Sumpah Pemuda sendiri? Satu, tanah air, berbangsa satu, berbahasa. Nah, dalam 3 elemen itu yang masih tertanam di Sumpah Pemuda atau pemuda saat ini apa itu? Dari 3 ini, tanah airnya masih Kak. Bangsanya Masih Kak. bahasa bagaimana? Bahasa masih Kak. Masih juga. Iya. Masih dipertahankan bahasa Indonesia ya? Masih dipertahankan Kak. Kalau bahasa daerah bagaimana? Masih bisa jika bahasa daerah? Kalau bahasa daerah Kak, saya penutur bahasa daerah Bugis dan masih cakap. Oh, oke, baiklah. Kalau dalam Sumpah Pemuda sendiri, itu kan mereka mengikrarkan Sumpah Pemuda ini tidak gampang. Harus duduk bersama, harus juga bertukar pikiran bersama, harus cari kesempatan yang sama. Nah, budaya apa yang ditanamkan oleh orang dulu sampai bisa mengikrarkan Sumpah Pemuda ini? Iya Kak, masyarakat Bugis Makassar itu dalam mengambil keputusan itu Kak, ada namanya Tudang Sipulung. Nah, Tudang Sipulung itu dilakukan untuk mengambil keputusan Kak. Jadi Tudang Sipulung itu dia berkumpul dalam satu tempat, duduk untuk mengambil keputusan itu Kak. Dan itu merupakan produk lokal dalam suku Bugis maupun suku Makassar. Iya. Kalau saat ini masih ada seperti itu dilaksanakan oleh Ferry dan kawan-kawan? Iya Kak. Kalau Masih? iya, Iya, apa kalau contohnya? terkait dengan Tudang Sipulung, kami itu kan Kak dalam kepengurusan baik dalam himpunan ataupun Iya. apa, kami melakukan Tudang Sipulung ketika ada satu masalah yang ingin kita pecahkan. Untuk ke depan atau juga maksudnya visi misinya ke depan juga itu biasa Iya Kak. dibicarakan? Semua dilakukan dalam Tudang Sipulung Kak. Oh iya, masih terus ya? Iya gitu masih ya? terus dilakukan. Biasanya ada pagelaran-pagelaran juga yang dilakukan untuk membicarakan itu juga biasa ada. Iya Kak. Seperti pagelaran-pagelaran seni, pagelaran seni itu dimasukkan ke dalam Tudang Sipulung. Jadi kalau kami mau lakukan Tudang Sipulung, tentu juga ada kayak pertunjukan-pertunjukan hiburan. Seperti kalau zaman dulu itu ketika saya ambil contoh di Bone ya Kak, Iya. ketika melakukan Tudang Sipulung dalam prosesi ritual Matompang Arajang, tentu ada hiburan-hiburan Kak, seperti tari Pajoge Makunrai, tari Pajaga Andi, di mana tari Pajaga Andi ini Kak merupakan tarian yang dilakukan oleh gadis yang berdarah bangsawan. Nah, dari Tudang Sipulung itu biasa kayak
mencari menantu, dia lihat dari pertunjukan itu. Hmm. Kan yang menari itu kan memang dipersiapkan. Oh begitu, iya, betul juga sih. Karena memang kalau melakukan sesuatu harus terstruktur begitu ya. Kak. Tidak segampang itu membalikan telapak tangan kayak hari ini. Baik, Ferry, kalau bicara mengenai Tudang Sipulung, ada juga orang bicara tentang Tudang Sipulung itu, jangan duduk bersama. Ada WA sekarang, anak-anak sekarang ya, masih biasa koordinasi juga dengan WA atau lebih sukanya mana? Koordinasi lewat WA atau Tudang Sipulung? Kalau saya Kak, lebih baik Tudang Sipulung karena kalau melalui media sosial seperti WA itu tidak efektif Kika. Oh tidak efektif. Iya. Oh, karena kalau misalnya di WA terbatas juga yang mau kita sampaikan, entahkah dia malas mengetik atau apa. Tapi kalau kan secara langsung dia bisa saling bertukar pikiran secara bebas Kika. Iya juga sih. Pernah berdebat juga di antara teman-teman? Sering Kak. Tapi kan dalam Tudang Sipulung itu ada mufakat atau pengambilan keputusan. Dan itu dilakukan secara gotong royong juga ya kegiatan Kak. tersebut ya. Jadi kalian juga di organisasinya masih memegang anutan untuk sifat duduk bersama atau Tudang Sipulung ya? Iya Kak masih. Oke baiklah, alhamdulillah. Oke, kalau bicara tentang pemuda yang mempertahankan budaya, tadi kita bicara pemuda yang kalian lakukan yaitu Tudang Sipulungnya, terus dengan kegiatan-kegiatan apa, budaya apa lagi selain yang tadi dijelaskan oleh Ferry sendiri, apa yang biasa dijaga? Iya Kak, untuk menjaga budaya untuk generasi sekarang itu dengan menanamkan falsafah Bugis Makassar, seperti sipaka tahu, saling memanusiakan, sipaka lebih, sipaka inge, nasabah ada temakiana temakepo, adat Artinya? itu tidak beranak dan tidak bercucu. Pesan nenek malumu. Maka dari itu Kak, kita sebagai generasi muda memang harus paham budaya. Karena saya katakan tadi kan budaya itu identitas dan harga diri. Masa diri orang lain yang lebih tahu diri tak, bukan diri kita sendiri. Ya. Oke. Kalau bicara tentang adat, nah masih menjaga adat istiadatkah kalian dengan organisasi-organisasi yang ada Iya saat Kak. ini? Contoh apa yang biasa selain tadi yang dibilang kegiatan itu, ada lain kegiatan mungkin? Iya. Sekarang kan ini Kak, pemajuan kebudayaan itu menurut saya meningkat sekali karena banyaknya ritual-ritual adat yang dilakukan sekarang Kak, yang dulunya sudah tidak dilirik, tapi dengan semangat pemuda banyak ritual-ritual adat yang dilaksanakan sekarang Kak. Mungkin peran pemuda dalam prosesi ritual adat itu sangat berperan penting Kak, karena kan kedepannya generasi muda yang akan melanjutkan tradisi-tradisi tersebut. Saya lihat sekarang sudah banyak tradisi-tradisi itu yang berjalan Kak. Oh ada, apa contohnya? Ya. Contohnya apa, tradisi apa biasanya? Seperti contohnya itu yang tadi kita bilang di Kabupaten Bone lagi. Iya, oke. Tradisi Sirausulo itu Kak yang berperan penting kan pemudanya. Oh, Sirausulo itu apa? Sirausulo itu Kak pesta adat yang dipongka dengan kulit daun kelapa yang disatukan, ujungnya itu Kak dibakar api, dan itu kita saling melempar api, saling memukul juga di badan api, dan itu begitu? Ya itu produk lokal yang menurut saya sangat ekstrim sih Kak, Iya karena juga kan sih. itu api loh. Iya, harus punya daya tahan tubuh yang bagus ya, atau punya Iya, Kak. baca-baca. Jadi rahasia dalam tradisi. Oke, silakan lanjutkan. Iya. Jadi rahasia dalam tradisi itu Kak, sebelum acara Sirausulo ada dibilang Sanrowanua. Nah, kuncinya itu Kak ada di Sanrowanua, karena sebelum melakukan Sirausulo kita membalurkan minyak dulu Kak. Oh, minyak kelapa Ya, maksudnya? Minyak kelapa itu sudah diritualkan sama itu Sanrowanua.
Jadi ada seperti itu. Iya Kak. Tapi pemudanya yang mengumpulkan semua peralatan ya, seperti daun kelapa kering itu tadi. Iya Kak, semua ritual maupun kegiatan dalam prosesi sirau sulo itu pemuda yang berperan penting karena yang mau sirau itu pemuda, yang mau juga memotong ayam keliling kampung itu pemuda. Semua. Tidak ada orang-orang tua. Ada juga orang tua Kak, tapi pemuda yang lakukan Lebih ritual dominasi itu ya? ya Kak, yang mendominasi. Dijelaskan dulu. Itu ritualnya seperti apa itu? Ya Kak. Ritualnya bagaimana? Satu dengan satu saling memukul di badannya atau bagaimana? Atau saling memukul tapi tidak kena sampai seluruh badan? Bagaimana nih? Boleh jelaskan? Kalau tradisi sirau sulo itu Kak, dia berkumpul dalam satu lapangan. Para pemuda ini ya? Pemuda maupun Orang tua ya. orang tua di situ Kak, dia sebagai kayak wasit di dalam. Ada wasitnya juga. Iya Kak. Oke. Iya. Lalu? Jadi api itu Kak dilempar di atas, kadang dilempar, kadang juga dilempar ke tubuh yang kita lihat. Jadi dia itu Kak kayak kebalki dari api. Iya. Oh jadi itu semua pemuda yang lakukan ya? Iya Kak. Biasanya persiapannya, pengalamannya berapa lama persiapan tersebut, acara itu? Kalau Pengalamannya ya, pengalaman. kemarin sempat saya terlibat dalam ritual itu Kak, tapi saya tidak masuk dalam lapangan untuk melakukan sirau karena saya bukan asli kampung situ. Oh harus asli yang Ya lakukan harus itu? asli dari Harus kampung pemuda situ, Kak. dari kampung Iya. itu? Kalau misalnya dia bukan pemuda dari kampung itu melaksanakan sirau, tubuhnya itu Kak termakan api. Oh begitu. Iya Kak. Jadi kalau Anda tidak boleh terlibat ya di dalamnya? Saya tidak boleh terlibat Kak. Astaga, betul-betul. Jadi harus memang orang asli daerah sana. Harus orang asli Kak. Dan ritual itu dilaksanakan dulu, Iya. dilaksanakan 5 tahun sekali. Iya. Tapi saya lihat sekarang itu dia laksanakan 3 tahun sekali Kak. Karena pemuda maunya ya? Iya. Wow. Jadi memang pemuda di sana juga peran aktif dalam budaya kita ya, Iya Kak, pengembangannya. berperan aktif. Saya kira tinggal diam saja begitu. Oh tidak ya? Bahkan pelaksanaan kemarin itu sirau sulo, Iya. pemudanya itu Kak sangat tertarik dengan tradisi ini. Makanya dia bongkar naskah, dia kaji naskah itu bagaimana kedatangan orang-orang dari Sopeng sampai ke desa Pongka itu dia bentuk dalam cerita Kak. Tapi dia cerita itu dia bentuk dalam tarian. Jadi dia bongkar naskah itu dia bentuk dalam bentuk tarian. Iya, Di situ terlibat para pemuda saja atau pemudi juga? semua pemuda Kak. Pemuda Iya. harus itu ya. Dan usianya kayak kalian saat ini. Rata-rata seperti saya Kak. Aduh, ternyata pemudanya tidak tinggal diam begitu ya. Semangatnya masih tetap ya untuk membudayakan budaya kita ya, Masih Ferry tetap, ya. Kak. Alhamdulillah. Ya, Ferry, kalau bicara tentang tadi budaya kita, yang tadi tudang sipulung, sifat tokoh, ya untuk mendapatkan mufakat sama-sama. Nah, kalau dalam perkumpulan yang tadi saya katakan ada pro dan kontra itu, biasa diselesaikan dalam bentuk mufakat atau bagaimana nih? Masih tetap ada mufakatnya? Ya masih Suara tetap, Kak. terbanyak? Masih tetap musyawarah mufakat. Masih tetap ada dijalankan ya. Oke, kalau kegiatan kampus yang Ferry biasa lakukan, kegiatan apa budaya yang kalian gali begitu hingga pemuda itu berkumpul menjadi satu dan melakukan kegiatan itu? Kalau di kampus itu Kak terkait dengan kegiatan apa yang dilakukan, pemuda-pemuda itu berkumpul terkait dengan budaya. Seperti itu Kak. Seperti kami adakan talk show tentang budaya maupun pertunjukan-pertunjukan seni. Nah, yang uniknya itu Kak, kami di Fakultas Ilmu Budaya kan mengenal berbagai gender. Nah, representasi dari gender bisu itu Kak kami tampilkan di fakultas. Jadi orang-orang luar itu tertarik melihat
melihat bagaimana kebudayaan dalam suku Bugis dengan percontohan seperti tadi, seperti tarian-tarian bisu yang kami tampilkan. Dalam tarian bisu itu ada adegan-adegan yang dapat membuat penonton itu ketakutan. Oh begitu. Iya. Apa salah satunya? Jadi Kak, Oh yang itu yang menusukkan badik ke badan dia sendiri ya? kalau bisu itu Kak dia tidak pakai badik, Tapi tapi dia dia pakai keris, menusukkan keris di bagian-bagian yang gampang berdarah seperti bagian mata, bagian sini Kak. Dan itu Biasa juga di tangannya Kak. oh yang ada nadi ya. Iya. Dan itu masih dilakukan oleh kalian di komunitas itu. Iya Kak, kebetulan saya masih sering magiri, walaupun saya tidak termasuk ke dalam bagian bisu, tapi saya sebagai Pak Bisu. Oh kita Pak Beda bisu, beda Pak Bisu. Pak Bisu itu apa? Kalau Pak Bisu itu dia melakukan seperti apa yang dilakukan bisu. Kalau bisu itu memang betul-betul Kak dia dapat panggilan jiwa untuk menjadi seorang bisu. Apakah dia melalui mimpi atau didatangi langsung oleh leluhur. Nah setelah itu Kak dia ada kejadian seperti Malasa Dewata. Malasa Dewata itu sakit. Oh begitu ya. Anda pernah mengalami itu? Saya belum pernah mendapatkan. Tapi ada beberapa orang yang dikenal di bisu itu seperti itu ya. Iya Kak. Oke baiklah. Dan itu biasa kita Ferry dengan Pak Bisu dan bisu-bisu itu kumpul Iya, Kak. berdiskusi. Biasa kami kumpul diskusi untuk membicarakan bagaimana bisu zaman dulu, bagaimana bisu zaman sekarang. Karena kan Kak, kalau misalnya orang awam memandang bisu itu, Maaf ya. iya, Tanda kutip dua agak sedikit berbeda dengan rutinitas laki-laki pada umumnya, begitu ya. Oke, jadi pemuda-pemuda sana juga kompak untuk melakukan kegiatan tersebut biasanya. kompak melakukan kegiatan Kak. Banyak sekarang itu Kak komunitas-komunitas pemuda yang terjun di bidang budaya Kak. Seperti volunteer budaya Pasulapa, dia itu lebih menggali kembali. Anda peran juga ya situ ya. boleh silakan ceritakan. Lalu Kebetulan saya Kak pendiri dari komunitas itu Kak. oh pantas. Lalu boleh ceritakan kegiatan Ya. Anda di komunitasnya. Kalau kegiatan saya Kak lebih ke mengumpulkan naskah. Oh Anda. Iya. Jadi pemuda-pemuda kalian. Ya, pemuda-pemuda itu Kak, kami tidak hanya di Kabupaten Bone, kami keluar dari Kabupaten Bone untuk mengumpulkan naskah itu Kak. Naskah-naskah itu kan penting sekali. Betul. Iya. Betul tuh. Jadi kalian cari di situ. Kami cari naskah-naskah itu di kampung, walaupun ada ritual yang harus kami lakukan untuk mengambil naskah itu, setidaknya kalau dia tidak kasih kita, setidaknya kami pinjam untuk kami salin Kak, untuk menyelamatkan isinya. Walaupun ada ritual yang kami jalankan di dalamnya. Jadi kalian pemuda zaman sekarang masih tetap menjaga itu Masih tetap menjaga Kak. dengan adat istiadat yang Iya, harus masih. dijalani. Ada yang bertugas mengambil naskah, ada yang bertugas transliterasi Kak, supaya kami tahu isinya di dalam. Ada yang tugas menerjemahkan. Oh jadi pemuda sekarang masih tetap begitu Masih ya? Kak. Saya kira kalian hidup dengan gadget masing-masing. Dan alhamdulillahnya Kak, kami didukung penuh sama Dinas Kebudayaan Kabupaten Bone. Kami diberikan bola subie bekas Istana Raja Bone untuk kami jadikan sebagai museum naskah. Oh jadi kalian melakukan itu juga? Iya Kak. Jadi semua pemuda di sana ya? Rata-rata di Kabupaten Bone. Wah seru. Jadi pemudanya memang di sana disokong oleh pemerintah setempat dan Iya Kak. budaya-budayawan di sana ya untuk ini ya kumpul bersama berbicara begitu. Kita akan jedah dulu Ferry, masih bicara terkait dengan pemuda dan budaya, kaitannya dengan Sumpah Pemuda saat ini kita peringati. Ada satu lagu berikut ini.
Siapa yang tidak kenal istilah fotografer? Sebuah profesi yang saat ini banyak digemari masyarakat dan sangat dibutuhkan untuk mendokumentasikan setiap momen yang ada. Tapi tahukah kalian siapa fotografer pertama di Indonesia? Dia adalah Kasian Cepas. Lahir di Yogyakarta pada tanggal 15 Januari 1845. Cepas mengawali karirnya sebagai anak magang di bawah bimbingan Simon Willem Kamerik yang merupakan anggota fotografer Keraton Kesultanan Yogyakarta. Hingga pada tahun 1871, Cepas akhirnya terpilih menjadi pelukis dan fotografer Keraton Yogyakarta. Setelah menjadi fotografer Kesultanan, Kasian Cepas pun mendirikan studio foto pribadi miliknya yang bertempat di lantai 2 rumahnya yang berada di daerah Loji Kecil Wetan yang sekarang dikenal dengan nama Jalan Mayor Suryotomo, Yogyakarta. Nusantara Pagi, Pro 4 RRI Makassar. Baik sahabat budaya di mana saja berada, kita masih bersama di pagi hari ini masih tentang pemuda dan budaya, menelisik budaya di peringatan Sumpah Pemuda. Nah, panjang lebar tadi sudah dijelaskan bahwa budaya-budaya kita itu banyak sekali yang juga kalian jaga, kalian telusuri hingga kalian mendapatkan hal-hal yang positif begitu untuk budaya kita. Karena kalian estafet selanjutnya ini ya, selepas Firman Saleh dan kawan-kawan gitu. Dibawakan kami dosennya. Baiklah, yang berikutnya kita bicara tentang budaya apa yang pemuda harus miliki sampai saat ini. Ya, silakan Ferry. Budaya yang harus dimiliki saat ini Kak seperti nilai juang. Nah, nilai juang leluhur-leluhur kita yang mempertahankan NKRI ini itu bahkan dia sampai bersimbah darah Kak demi NKRI ini. Betul. Nah, ada pesan leluhur yang masih saya ingat berbunyi itu Kak, pura barak sompeku, pura tangki sigoliku, ulep birat telenge nato labue. Artinya layarku sudah terkembang, kemudiku sudah terpasang, aku lebih baik tenggelam daripada pulang tanpa tujuan. Nah, semangat juang itu Kak yang harus kita pertahankan Kak. Itu semangat juang seperti itu yang pertahankan. Artikan dalam artian begini, kalau kita sudah jalan, jangan undur. Jangan gitu mundur Kak. Kalian juga masih pegang seperti itu? Kalau saya pribadi masih Kak. Dengan komunitas yang ada. Iya, Nah, Kak. kalau bicara tentang tantangan, boleh. Tantangan apa kalian pemuda saat ini dalam sisi budaya yang ditemukan untuk mendapatkan naskah-naskah tadi? Boleh diceritakan mungkin apa yang tantangannya? Yang pertama itu Kak tantangan yang saya dapatkan pengalaman nih ya. Pengalaman pribadi Iya. ketika mencari naskah masih banyak orang-orang tua yang menganggap naskahnya itu sebagai warisan Kak. Itu yang menjadi tantangannya kami volunteer budaya Pasulapa. Nah, selanjutnya tantangan yang saya dapatkan dalam lapangan masih ada orang tua yang masih menggunakan bahasa Bugis kuno Kak. Sedangkan kami kan penutur bahasa Bugis modern. Tentu beda. Banyak perbedaan Kak, bahasa Bugis kuno dengan bahasa Bugis modern. Lalu? Nah, seperti dalam naskah Lagaligo, dia kan pakai bahasa Bugis kuno. Anda bisa terjemahkan? Kalau saya alhamdulillah Kak, sudah bisa pakai bahasa Bugis kuno. Oh iya. Dengan komunitas yang Anda sekarang juga begitu? Iya, bisa Kak. Oh. Karena kebetulan pembina kami di volunteer Pasulapa itu tokoh adat dan budayawan, kami sering diajarkan. Siapa namanya boleh? Haji Andi Yus Hanten Ritapu. Oh, jadi dia lanjut. tokoh adat dan budayawan Bone. Lanjut ceritakan lagi. Dia adalah salah satu pendukung juga? Dia pembina kami Kak. Jadi awalnya terbentuk Pasulapa ini dari inisiasi beliau juga Kak. Mungkin prihatin atau apa Kak, pemuda-pemuda di lingkungannya itu acuh terhadap budaya. Maka dari itu saya juga masuk sastra daerah karena dukungan beliau sebagai generasi pelanjut Kak. Jadi dia yang mengajak kalian untuk bergabung dengan beliau untuk mempertahankan budaya ini. Iya Kak.
Oke, kalau dengan apa yang kalian dapatkan dengan tantangan yang ada lagi selain itu tadi naskahnya ya kuno ya masih bahasa Bugis kuno, terus kalian terjemahkan, ada penerjemahnya yang tadi itu kita bilang. Iya Kak, terkait dengan itu kami bagi tugas Kak. Ada yang turun ke lapangan, ada yang menerjemahkan naskah, ada juga Kak yang buat tulisan seperti artikel atau jurnal, dia kirim Kak. Kirim kemana? Kemana? Ke kampus atau bagaimana? Ke kampus kalian. Nah, Bapak dibilang. Jadi dalam hal ini bahwa memang masing-masing punya tugas ya. Masing-masing Kak. Tapi tetap komunikasi. Tetap komunikasi Kak. Tetap tu dan si pulung untuk mengambil kesepakatan. Tetap sama. Oke. Kalau bicara mengenai tantangan tadi, tantangan apa lagi yang kalian dapatkan selain naskah? Masyarakatnya mau ngomong tidak? Terkait Pendekatan. Pendekatan. Iya. Oh begitu pendekatan. Iya. Kan kalian orang asing bukan orang Bone. Saya orang Bone Kak. Oh orang Bone. Yang teman yang lainnya? Semua orang Bone Kak. Oh rata-rata orang Iya. Bone juga. Oh begitu. Jadi kalau kalian masuk ke mereka datang menerima dengan baik. Alhamdulillah Kak, terbuka dan menerima dengan baik. Karena mak bahasa Giki juga. Iya, mau bahasa Giki, mau cerita. Cerita ki mak bahasa Ugi jadi mendalami juga ya. Iya, Kak. Apa ya orang tua itu bicarakan. Kalian biasa menyela tidak? Memotong tidak? Iya Pak, maksudnya ini bagaimana Pak? Biasa begitu tidak? Tapi harus pakai bahasa Bugis dong, bukan bahasa Indonesia ya? Kalau di Bugis itu Kak, menyela pembicaraan itu dianggap tidak sopan. Jadi itu adat budayanya masih ada ya? Iya. Oke. Jadi ulang kenapa? Menyela Pembicaraan. itu tidak sopan. Iya. Oke. Jadi kalian tidak pernah menyelah untuk itu. Tidak pernah. Kecuali kalau diberikan kesempatan. Kecuali diberikan kesempatan. Ada banyak Kak yang diajarkan. Salah satu bolehlah bicarakan panjang. Silakan. Iya. Yang diajarkan itu orang tua terkait dengan tingkah laku kita ketika bertemu seseorang. Ketika bertamu ke rumah orang, jangan masuk sebelum disuruh masuk. Oh itu juga Iya, salah satu yang salah satu. diterapkan untuk kalian. Iya, itu diterapkan semua Kak. Oh. Jangan selesai makan ketika tuan rumah belum selesai makan. Pelan dong. Iya Kak. Harus ditunggu tuh tuan rumah selesai. Iya, Jangan Ki selesai duluan. Jangan Ki berdiri duluan. Begitu. iya. Kalau Apalagi. kalau berdiri duluan Kak, tentu saya mau berdiri lebih dulu supaya cepat Kak menikah. Oh begitu. Iya Kak. Oh ada falsafah seperti itu. Iya. Oh. Kalau mau cepat menikah, ini yang diajarkan orang tua Kak. Kalau mau cepat menikah, ketika selesai makan lebih duluan Ki berdiri dari orang. Ketika mau kawini seorang anak bangsawan atau pejabat tinggi, ketika selesai makan langsung duduk di kasur. Oh begitu. Dan itu adat istiadat yang masih diajarkan Masih, sama Kak. kalian. Jadi kalian adat istiadat itu kalau ke daerah Bone tidak mau berdiri dulu, harus duduk dulu baik-baik rapi-rapi begitu ya. Iya. Jangan takut bicara budaya begitu. Oke, ada lagi budaya yang kalian harus jaga saat ini untuk pemuda. Apalagi pesan-pesan mungkin? Kalau terkait itu Kak, banyak sekali yang harus kita jaga. Seperti tingkah laku kita kan, kesopanan kita harus kita jaga karena itu cerminan dari keluarga kita, cerminan dari orang tua. Anak kan cerminan dari orang tua, maka tingkah laku dan kesopanan itu harus kita jaga terhadap lawan bicara Kak. Karena kalau misalnya kita tidak sopan ke lawan bicara, pasti dia bilang dalam bahasa Bugis, anak niger, anaknya siapa itu? Tentu imbasnya itu kena ke orang tua. Ya. Oke. Jadi itu yang kalian masih jaga sampai saat Iya ini. Kak. Anda namanya Andi Feriawan dari Bone. Iya. Nah orang tua di Andi Feriawan ini, Feriawan. Fieriawan. Maaf,
Ini itu masih juga mengajarkan tata krama di lingkungan. Iya Kak, masih mengajarkan tata krama. Bahkan saya sudah dewasa sekarang masih diajarkan. Contoh apa pergaulan? Ya, Iya. pergaulan saat ini ya. Bolehlah cerita apa yang dilarang atau apa yang diperbolehkan atau ada pesan dari orang tua. Pesan- Untuk Ferry, apalagi kan perantau begitu ya. Iya Kak. Oke, apa pesannya? Pesan orang tua itu Kak, di mana kakimu dipijak, di situ langit dijunjung. Walaupun kamu lahir dari, maaf ya Kak, dari darah bangsawan, tetapi kamu harus mengikuti aturan yang ada di kampung itu Kak. Seperti kalau kami kan di suku Bugis di kampung halaman itu, pamali kami pegang sapu untuk menyapu. Karena ada orang yang diwariskan dari nenek Kak, secara turun-temurun dia mengabdi ke keluarga. Kan hal seperti itu tidak boleh kami bawa di perantauan Kak. Iya, apalagi kalau bangsawan gitu ya. Iya Kak. Jadi ada inangnya begitu ya ceritanya, ada pembantunya ya, Iya, yang kalau- mengerjakan untuk menyapu. Iya maaf Kak, kalau dalam bahasa Bugis itu disebut ata. Oh, ata. Oh. Tetapi sekarang ini kan Kak itu cuma warisan. Iya. Kami perlakukan sebagaimana mestinya Kak. Kami anggap dia sebagai keluarga, sebagai saudara. Bahkan tidak ada sekat antara kami. Iya. Jadi disamaratakan begitu Ferry. Disamaratakan Kak. Oke. Lanjut Ferry. Tantangan dalam Ferry ini berorganisasi dengan segala tipikal orang di pemuda-pemuda. Apa yang Ferry petik dari hal ini? Kalau tantangan saya dalam berorganisasi Kak atau berlembaga itu saya lihat lembaga-lembaga lain khususnya yang pemudanya itu kalau dia lihat organisasi lain itu maju tentu ada rasa cemburu Kak. Entah dia sentimen atau apakah, tetapi kami di volunteer budaya Pasulapa Kak, jika melihat hal tersebut malah kami rangkul Kak. Malah kami bekerja bersama-sama, kami bentuk teamwork dan melibatkan lembaga-lembaga lain dalam melestarikan budaya itu Kak. Oh, jadi kalau umpama kalian datang ke Bone contoh, kalian ajak mereka untuk ayo sama-sama kita. Iya, saya ajak Kak dengan teman-teman yang lain seperti pembentukan karakter di SD kan tentu ada beberapa kelas Kak. Kami komitmen kalau misalnya kami ke SD harus dimasuki semua Kak. Tentu kami juga perlu teman-teman komunitas lainnya untuk bergabung kami pembentukan karakter di anak-anak usia dini. Karena kan anak SD itu Kak kalau ada ditanyakan yang paling berbekas. Nah, kita ajar kami tentang tata krama, bagaimana caranya sopan santun terhadap orang yang lebih tua. Seperti itu Kak, jalan-jalannya kami untuk melakukan pemajuan Kak, pelestarian juga. Pelestarian budaya ya begitu ya. Oke, baiklah, tanpa terasa kita sudah di penghujung acara. Masih lama ya kayaknya. Masih ada 10 menit, sorry. Oke, Ferry, kalau bicara tadi, apakah Siri juga di prakarsai oleh kalian di masa-masa pemuda saat kan pemuda saat ini kan biar gandengan tangan juga biasa aja. Nah, masih ada tata krama itu diajarkan? Iya Kak, masih ada. Karena kami berlandaskan siri napace Kak. Siri rasa malu kita. Seperti tadi yang kita katakan, ada pemuda yang bergandengan tangan di depan umum. Mungkin tidak semua pemuda begitu Kak. Oh, tidak semua. Padahal zaman now ya. Iya. Genset nih orang bilang. Anda tidak melakukan itu, Ferry? Saya tidak melakukan itu Kak, karena itu termasuk perbuatan siri. Oh. Siri, apakah siri? Oh iya, gitu. Generasi saat ini ada yang seperti itu. Ya, semoga budaya itu yang masih tetap dijaga oleh Ferry dan kawan-kawan ya. Ada tidak di komunitas kalian yang kalau ada yang melenceng diingatkan? Kalau melenceng Kak, diingatkan. Selalu diingatkan Kak. WhatsApp atau bertemu langsung sering menegur begitu biasa? Kalau misalnya Kak dilihat
melalui media sosial dia pasang status yang tidak sepantasnya, belum muhrim, tapi sudah kayak suami istri, kami langsung tegur Kak. Oh, di komunitas kalian. Iya. Oh, begitu ya. Tahu. Karena dia sebagai cerminan pemuda-pemuda supaya pemuda yang lain itu ikut tergerak melestarikan budaya. Setidaknya kalau dia tidak melestarikan budaya Kak, dia tahu budayanya. Kalau dia sebagai role model melakukan hal seperti itu, tentu orang-orang yang awam terhadap budaya acuh tak acuh untuk belajar Kak. Karena dia lihat nih, oh seperti itu jipali orang belajar budaya. Apalagi kalian jurusan budaya ya. Iya Kak. Oke. Menarik sekali perbincangan kita Ferry di pagi hari ini. Dan tadi adalah tantangan. Tantangan apa lagi mungkin yang Ferry ingin kasih tahu ke kami terkait dengan pemuda saat ini yang melihat budaya kita mulai terkikis ya, era digital lah contohnya, gadget pengaruh tidak sama pergaulan? Kalau tantangan di gadget itu Kak, menurut saya media sosial sangat membantu sekali saya dalam pelestarian budaya-budaya Kak. Contohnya? Contohnya seperti kalau ada kegiatan ritual adat, kami liput di media sosial, itu tahun berikutnya banyak pengunjung Kak. Kami tanya, dapat info dari mana? Dia bilang, saya lihat Anuta postingan-postingan di Instagram. Ada komunitas Instagram di sana. Tentang apa biasanya dia melihat itu? Iya Kak. Apa budaya apa yang dia lihat sampai bilang saya lihat di Instagram, apa biasanya? Ketika itu? ada acara adat Kak, kami kan liput Kak dalam bentuk video. Kami upload di TikTok, di YouTube dan di Instagram. Iya. Jadi pemuda sekarang juga walaupun menjaga budaya, tetap juga mengikuti perkembangan budaya. Tetap ya. mengikuti Kak. Walaupun itu digitalnya salah satu juga yang berpengaruh ya. Kalian merasa tidak di kalian pemuda yang saat ini bahwa media sosial ada sisi jeleknya juga, tapi ada sisi lebih kemana? Lebih banyak bagusnya atau lebih banyak jeleknya? Lebih banyak bagusnya. Dari sisi lebih bagusnya itu sosial media ada, atau lebih ke sosial media itu nilainya positif untuk kalian? Kalau terkait itu Kak tergantung penggunanya sih. Okay. Dia menggunakan media sosial dengan baik atau tidak. Kalau saya menggunakan media sosial dengan itu menyebarluaskan bagaimana tradisi-tradisi yang ada di suku Bugis maupun Makassar, membuat flyer yang menarik terkait dengan seperti contoh sejarah Lipas Habe, kami kemas semenarik mungkin. Ada gambarnya, ada sejarahnya, ada maknanya, terus kami satukan dalam flyer. Nah, pengguna media sosial yang lain itu kan bisa tertarik Kak kalau untuk membaca lebih lanjut kalau dia lihat gambar lewat visualnya. Iya betul. Dan kebanyakan ibu-ibu keponya di situ ya, di Iya, media sosial ya. Apalagi kalau misalnya kami upload di Facebook, kebanyakan itu orang tua yang komen. Oh begitu. Iya. Pemuda? Kalau pemuda itu kan lebih aktif dia di TikTok. Oh lebih di TikTok. Iya. Oke. Tapi kalian promosinya melalui media sosial saat ini gencar-gencar juga? Iya Kak. Tetap juga? Tetap. Kalau penulisan naskah juga kalian lakukan di media Iya, sosial? kami lakukan juga. Oh begitu. Oke, baiklah. Tinggal 3 menit lagi kebersamaan kita, Ferry. Apa langkah-langkah yang kalian lakukan untuk terus menjaga melestarikan budaya kita? Apalagi kalian penerus ya, pemuda yang melanjutkan estafet ya generasi kami begitu. Apa yang langkah-langkah kalian lakukan saat ini? Ya, kami pemuda sebagai generasi penerus tentu harus belajar terkait dengan ritual maupun kebiasaan produk lokal yang ada di sekitarnya. Dengan cara itu Kak, kalau dia tidak terlibat secara langsung, setidaknya dia hadir dalam tradisi tersebut.
Karena kalau kayak kita hadir dalam tradisi tersebut, secara tidak langsung kita melihat bagaimana prosesi maupun ritual di dalamnya. Kalau kita terlibat, kita lebih paham terkait dengan ritual itu. Setidaknya tahulah bagaimana rangkaian prosesi di dalamnya. Menghadiri acara-acara seperti ritual adat itu, Kak. Yang kedua, membangun komunitas budaya. Membangun komunitas budaya. Dalam hal ini melihat ya, Iya, Kak. apa yang perlu dikembangkan mungkin seperti itu. Iya, betul sekali. Oke. Tantangan langkah-langkah yang lainnya apa lagi yang mungkin Ferry dan teman-teman lakukan ke depan? Langkah-langkah yang saya lakukan ke depan, Kak, Ya. mungkin itu menggali lebih dalam lagi tradisi-tradisi yang sudah tidak dilakukan. Kami mulai angkat kembali, Kak. Seperti tradisi Masure. Masure itu kan hanya orang-orang tua yang sering lantunkan. Betul, betul. Tanya dulu, Masura itu apa? Masure itu melantunkan cerita-cerita dalam naskah Bugis. Seperti contohnya Sura Lontara Lagaligo itu dilantunkan dengan irama-irama yang khas. Itu termasuk dalam kategori Masure, Kak. Alhamdulillah saya tahu sedikit potongan-potongan naskah dalam Lagaligo. Contoh? Dan saya kadang melantunkan itu, Kak. Boleh. Terakhir ya. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Gilima kedah Datu patoto Ria lelu Nari retoi Awolaweng Lemadau keleompomani Lemu surepi aji batara nasibitei Alo siso dak mapa siraga. Mungkin cukup, Kak. Oke. Baik, terima kasih Andi Fieriawan sudah hadir, mahasiswa Fakultas Ilmu Budaya Unhas yang hadir saat ini. Terima kasih banyak sudah bersama kami di topik kita hari ini, yaitu Pemuda dan Budaya, menelisik budaya di peringatan Sumpah Pemuda. Semoga kalian generasi-generasi muda yang menjaga budaya kita ini tidak lekanglah oleh waktu dan selalu terus berkompetisi untuk memajukan budaya kita. Sampai jumpa, sukses untuk aktivitasnya. Salam buat teman-teman di komunitasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nusantara Pagi, Pro 4 RRI Makassar.